got my home for all seasons. So come on, let's go. Go below zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, to the North Pole and we'll happily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Heru Setiawan, SPD MPDI, serta teman-teman sekalian. Baiklah, video saya kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah filsafat umum. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Mardatillah, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 2. Baiklah, materi saya kali ini berjudul Marxisme, Materialisme, dan Fenomenologi, sebuah aliran filsafat modern. Sedikit tentang awal kelahirannya, yaitu kegiatan berfilsafat sendiri didorong oleh rasa cinta akan kebijaksanaan. Kata filosofia sendiri secara harfiah berarti cinta akan kebijaksanaan. Karena kata Yunani philo atau kata kerjanya philein adalah mencintai, sedangkan sophia adalah kebijaksanaan. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Marxisme. Secara historis, filsafat Marxisme adalah filsafat perjuangan kelas buruh untuk menumbangkan kapitalisme dan membawa sosialisme ke bumi manusia. Sejak filsafat ini dirumuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels 150 tahun yang lalu dan terus berkembang, filsafat ini telah mendominasi perjuangan buruh secara langsung maupun tidak langsung. Marx menuangkan pemikirannya bukan untuk kaum intelektual dan para filsuf terpelajar, tetapi untuk digunakan kaum buruh dalam perjuangannya. Selanjutnya yaitu aliran Marxisme. Marxisme adalah sebuah paham yang berdasarkan pada pandangan Karl Marx. Awalnya, Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Marxisme merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan Friedrich Engels. Selanjutnya, pemikiran dan tokoh-tokoh Marxisme. Yang pertama yaitu Karl Heinrich Marx. Pemikiran Marx tentang ide-ide sosialis, perjuangan masyarakat kelas bawah, terutama disebabkan karena ia lahir di tengah pertumbuhan industri yang berbasis kapitalis. Perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan buruh dengan jam kerja yang sangat panjang, yang sifatnya paten dan dengan upah yang sangat minim. Kondisi keterasingan atau aliansi. Selanjutnya yaitu pemikiran Mao Zedong Mao. Konsep falsafi Mao yang terpenting adalah konflik. Menurutnya, konflik bersifat semesta dan absolut. Hal ini ada dalam proses perkembangan semua barang dan merasuki semua proses dari mula sampai akhir. Jadi dengan kata lain bersifat abadi. Selanjutnya yaitu materialisme. Sedikit tentang definisi materialisme. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi bergerak dan berkembang sebagai pembentukan awal dari alam. Akal dan kesadaran merupakan proses materi fisik. Pada zaman Yunani kuno telah ada paham tentang materialisme, yaitu yang berkembang pada filsuf-filsuf Yunani tentang kejadian alam yang diterangkan oleh Thales tahun 625 sampai 546 sebelum Masehi, bahwa asal kejadian alam atau materi pembentukannya adalah air. Selanjutnya yaitu aliran materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang mengatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena sebagai teori. Materialisme termasuk paham ontologi monistik.
dalam perkembangannya, materialisme cukup tegas dalam menekankan bahwa tidak adanya hantu, roh, setan, malaikat, ataupun pelaku-pelaku imateri. Selanjutnya yaitu pemikiran dan tokoh-tokoh materialisme. Yang pertama yaitu Thomas Hobbes. Hobbes menyatakan bahwa persepsi dan operasi mental bekerja dengan fantasi indera. Selanjutnya yaitu pemikiran dari Feuerbach. Bagi Feuerbach, bukan roh yang menjadi titik pangkal, tetapi materi. Satu-satunya yang ada adalah alam. Selanjutnya yaitu fenomenologi. Sedikit tentang definisi fenomenologi. Fenomenologi adalah studi tentang fenomeno. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu phainein, berarti menunjukkan dalam fenomenologi. Ditetapkan bahwa setiap gambaran pikir dalam pikiran sadar manusia disebut intensional atau berdasarkan niat atau keinginan. Secara harfiah, fenomenologi atau fenomenalisme adalah aliran atau paham yang menganggap bahwa fenomenalisme adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Selanjutnya yaitu aliran fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah aliran yang berpendapat bahwa hasrat yang kuat untuk mengerti yang sebenarnya dapat dicapai melalui pengamatan terhadap fenomena atau pertemuan kita dalam realita. Fenomenologi merupakan kajian tentang bagaimana manusia sebagai subjek memaknai objek-objek yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu pemikiran-pemikiran dan tokoh-tokoh fenomenologi. Yang pertama yaitu Edmund Husserl. Menurut Husserl, memahami fenomenologi sebagai suatu metode dan ajaran filsafat. Metode menurut Husserl menekankan satu hal yang penting yaitu penundaan keputusan. Pemikiran yang kedua atau tokoh fenomenologi yang kedua yaitu Max Scheler. Scheler berpendapat bahwa metode fenomenologi sama dengan cara tertentu untuk memandang realitas. Menurutnya, ada 3 fakta yang memegang peranan penting dalam pengalaman filsafat. Di antaranya yaitu pertama fakta natural, kedua fakta ilmiah, dan ketiga adalah fakta fenomenologi. Pemikiran yang ketiga yaitu Martin Heidegger. Menurut Heidegger, manusia itu terbuka bagi dunianya dan sesamanya. Kemampuan seseorang untuk bereksistasi dalam hal-hal yang ada di luar dirinya karena memiliki kemampuan seperti kepekaan, pengertian, pemahaman, dan perkataan atau pembicaraan. Selanjutnya yaitu pemikiran dari Maurice Merleau-Ponty. Ia yakin seorang filsafat benar-benar harus memulai kegiatannya dengan meneliti pengalamannya sendiri tentang realitas. Dengan begitu ia menjauhkan diri dari 2 ekstrim, yaitu pertama hanya meneliti atau mengulang penelitian, kedua hanya memperhatikan segi-segi luar dari pengalaman tanpa menyebut realitas sama sekali. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya sedikit bagikan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.